Abi teh ayeuna gaduh hiji boneka. Jangan ribut. Peter, Hans, Henrik, Jansen, William. Sekarang kita berkumpul dan mendengarkan Nightmare Side Ardan Radio. Jangan takut, kita tidak sendirian. .9 FM Ardan Radio, radio anak muda nomor 1 di Bandung. Kembali lagi di JNE Nightmare Side Insan Muda. Malam hari ini Kamis malam Jumat di tanggal 22 Oktober 2020, kita akan mendengarkan 3 pengalaman kisah nyata insan muda yang sudah masuk pada Teen Nightmare Side. Beberapa cerita yang masuk pada Teen Nightmare Side malam hari ini adalah cerita kiriman kamu yang sudah masuk ke email Ardan di nms@ardanradio.com. Jadi untuk kamu yang ingin share pengalaman nyatanya,
Kamu bisa kirim melalui email sekali lagi ke nms@ardenradio.com. Di jam 8 tadi malam, Nightmare Side Testy Mystery sudah rilis dan bisa kamu tonton di channel YouTube Arden Radio. Dan malam hari ini temanya atau episodenya membahas tim Nightmare Side. Jadi mungkin kamu penikmat cinta Nightmare Side yang sering mendengarkan di 105,9 FM atau mungkin via streaming di www.ardenradio.com atau mungkin via video.com, mau menikmati hasil dari audio yang kamu dengarkan di Nightmare Side malam hari ini. Dan ternyata di balik pembuatan Nightmare Side, sound designer production yang sangat luar biasa, mereka inilah yang justru mengalami hal-hal yang banyak sekali orang tidak tahu. Di tim Nightmare Side selain Dimasta, juga ada produser Guntur, ada sound designer yang membuat cerita dengan penuh sound effect hingga membuat kamu mungkin jadi terbawa suasananya. Ada Berlan dan Jojo yang berbagi pengalaman seram selama berada atau menjadi tim Nightmare Side. Mimpi buruk yang mungkin dialami setiap minggunya sebelum Nightmare Side ini tayang dan bisa kamu nikmati. Contoh kejadian ini, kejadian yang dialamin sama Jojo ya, sound designer kita, ketika sedang membuat Nightmare Side di sebuah ruang produksi di Arden mestinya. Nah, di ruang produksi itu ada sebuah bola basket yang memang sering dimainkan sama anak-anak Arden juga kalau lagi santai di lapangan basket Arden di belakang. Nah, waktu itu posisi bola basketnya ada di dalam ruang produksi Arden. Ketika itu Jojo sedang ngedit untuk audio Nightmare Side. Dia pakai headphone, tiba-tiba terdengar bunyi bola basket yang dimainkan. Jadi seperti ada yang melempar-lempar bola basket naik turun, seperti dribble lah. Dek, 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 dek. Aneh, dia coba buka headphone-nya. Dia lihat bola basketnya itu tidak bergerak sama sekali. Dia lanjut lagi dan bunyi bola itu terdengar lagi, dek, 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 dek. Iseng dia coba intip dan wow, bola basket itu naik turun sendiri insan muda, seperti sedang ada yang memainkannya. Yang konon katanya sosok yang sering jahil di Arden itu adalah sosok yang berwujud seperti anak kecil, yang sebenarnya bukan sejenis anak kecil yang seperti kita tahu ya, misalnya hantu anak kecil atau tuyul, bukan. Bentuknya memang seperti anak kecil, tapi ini sosoknya adalah makhluk. Dia memang seperti itu bentuknya. Tangannya kecil, badannya kecil, agak kalau jalan agak sedikit jongkok. Bisa dibayangkan, tangannya agak lebih panjang daripada tubuhnya. Matanya besar dan dia yang paling sering jahil, menyembunyikan barang mungkin, atau bahkan mengetuk-ketuk ruang siaran ketika ada orang yang sedang siaran. Dan sosok ini lumayan cukup
jahil sehingga banyak yang mengalami kejadian-kejadian, terutama penyiar dan orang-orang yang kerja di Arden Radio. Lengkapnya kau bisa cek dan nonton langsung di YouTube channel Arden Radio. Dan sekarang kita akan dengarkan cerita pertama dan kedua malam hari ini di JNN Nightmare Side. Jika ada pengalaman-pengalaman lain selama mendengarkan Nightmare Side malam hari ini, ada gangguan kah, ada kejadian-kejadian janggal lainnya, kau bisa kirim melalui WhatsApp Arden Radio di 0812 2011059, sertakan nama dan juga tempat kamu berada ya, atau nama daerahnya. Sekali lagi WhatsApp Arden Radio di 0812 2011059. Jika kamu selama mendengarkan JNN Nightmare Side ini mengalami kejadian-kejadian yang aneh, sertakan nama dan alamat kamu juga yang saya mudah. Untuk yang ingin ditelepon, kamu tinggal sertakan juga nomor aktif kamu. Selamat mendengarkan cerita pertama dan kedua di JNN Nightmare Side malam hari ini. Dan selalu ingat, jangan pernah dengerin JNN Nightmare Side ini sendirian. Namaku Tera. Hari itu aku berniat menemui temanku di daerah Banjaran. Saat itu hujan cukup deras dari pagi bahkan sampai siang hari, membuatku terpaksa untuk pergi sore harinya. Sebelum berangkat, entah kenapa binatang peliharaanku tiba-tiba saja menggonggong, seakan pertanda atau memberitahuku sesuatu. Mungkin dia lapar. Ku beri makan, tapi anjingku itu tidak meresponnya. Apa ya? Dia bergerak, meloncat kiri kanan sambil menggonggong. Aneh, tidak biasanya seperti itu. Seakan dia mencegah aku untuk pergi hari itu. Singkat cerita, hujan mulai reda. Kunyalakan motorku dan bergegas untuk berangkat. Di perjalanan aku masih memikirkan anjingku yang tiba-tiba saja aneh itu. Namun ya sudahlah. Aku pun fokus menyetir sampai udara dingin yang seharusnya terasa olehku setelah hujan, ini malah tidak terasa. Aku malah merasakan panas. Iya, terasa panas, terutama di belakangku. Seperti ada sesuatu dan terasa sedikit berat. Aku berangkat sendirian dengan motorku. Tapi motorku terasa sangat berat. Apa mungkin ban motorku kempes ya?
Penasaran, aku berhenti sejenak dan memastikan bahwa semuanya baik-baik saja. Ketika aku periksa, tidak ada apa-apa, semua normal. Ban masih oke, mesin pun tidak ada yang aneh. Hanya saja yang aneh, mungkin hawa yang terasa panas. Entah kenapa aku merasa sangat gerah, padahal seharusnya yang kurasakan dingin. Apalagi setelah hujan. Aku lanjutkan perjalananku karena hari semakin gelap. Perjalanan menuju rumah temanku di daerah Banjaran itu terlihat sepi setelah hujan. Sesekali kulihat jam di tangan, sudah menunjukkan hampir jam 6 sore. Ku tambah laju kecepatan motorku agar cepat sampai. Sampai akhirnya aku pun tiba di daerah rumah temanku, di daerah Gumuruh, Banjaran. Ku lewati beberapa rumah warga yang kondisi jalannya sangat sepi ketika itu. Aku pikir karena sudah memasuki maghrib, habis hujan juga, menjelang malam, jadi warga di sana sudah berada di rumahnya masing-masing, pikirku. Sekitar jalan ini masih banyak pepohonan yang cukup tinggi dan ternyata di kiri kanannya juga masih banyak dikelilingi makam-makam penduduk yang ada di sekitar. Ini adalah kali pertama aku datang ke daerah sana sendirian. Sedikit merinding rasanya ketika melihat salah satu batu nisan yang berada tak jauh dari jalan yang sedang kulewati itu. Apalagi baru saja diguyur hujan. Tapi sebentar lagi aku akan sampai ke rumah temanku itu. Aku tancap gas motorku, terus melewati jalan yang di pinggirnya adalah kuburan. Aku terus melaju sampai aku hentikan motorku. Aku langsung menengok ke arah belakang. Di antara pohon-pohon tinggi yang kulewati, sekilas aku merasa aku melihat seorang perempuan yang sedang berdiri di antara pepohonan yang tadi kulewati. Seperti sedang menunggu sesuatu atau akan menyeberang, entahlah. Namun ketika kulihat lagi ke belakang, kulihat tidak ada siapa-siapa. Aku coba berpikir positif mungkin.
salah satu warga yang ada di sekitar sana lewat dan masuk ke area hutan yang mungkin ada rumahnya di sana. Entahlah, aku hanya mencoba berpikir positif. Singkat cerita, aku pun sampai di rumah temanku itu. Temanku langsung menyambutku, menyuruhku masuk, dan kami pun lanjut mengobrol di teras halaman rumahnya. Saat itu memang obrolannya cukup penting, sehingga aku memang harus datang menemuinya hari itu juga. Sampai kulihat jam sudah menunjukkan jam 11 malam. Temanku menyarankan lebih baik aku menginap di sana karena sudah malam, takut terjadi apa-apa di jalan. Terlebih lagi daerah ini memang sangat sepi jika malam hari. Ditambah kejadian sore tadi yang membuatku kaget, aku pun mengiyakan untuk menginap di rumahnya. Yaudah, gua ikut tidur dulu deh di sini. Besok pagi balik. Sorry nih, jangan ngerepotin bro. Akhirnya karena tidak ingin membuat repot, aku lebih memilih tidur di ruang tamu. Ditambah entah kenapa saat itu aku sangat lelah. Pada seingatku, aku tidak melakukan apa-apa. Pundak kepalaku sangat berat. Hingga akhirnya aku pun bilang pada temanku akan tidur duluan, karena aku merasa tidak enak badan. Temanku pun mengiyakan dan dia kembali masuk ke kamarnya. Kini hanya aku yang berada di ruang tamu rumah temanku itu. Rumah temanku dibilang besar ya, cukup besar. Ruang tamu dengan sofa panjang, ada buffet dengan hiasan serta foto-foto keluarga. Lalu setelah itu ada ruang tengah atau ruang keluarga, barulah ada kamar-kamar. Aku pun berusaha untuk membuat diriku lebih nyaman. Aku matikan lampu di ruang tamu itu dan mulai mengambil posisi yang enak di sofa. Keadaan tidak terlalu gelap karena ruang tengah itu menyala. Jadi aku masih bisa melihat ke sekitar ruang tamu ini. Kujamkan mata, berniat ingin segera tidur. Sampai tiba-tiba saja aku merasa badanku kali ini sangat dingin. Aku kedinginan. Awal aku merasa sangat panas, gerah. Kini aku merasa kedinginan yang teramat sangat. Aduh, entah kenapa, dan seperti mulai berkeringat. Iya, keringat dingin mulai bercucuran. Sampai aku pun coba buka mataku,
Dan ketika melihat ke arah kaki, aku melihat ada sesuatu di antara kakiku itu. Iya, di antara ujung telapak kakiku itu aku melihat sesuatu. Apa sih? Seperti bergerak-gerak. Dan ketika kulihat dengan jelas, astaga, yang kulihat di antara telapak kakiku yang sedang tidur itu adalah sebuah kepala. Iya, benar. Ada sebuah kepala dan wajah di antara telapak kakiku. Badanku gemetar ketika aku coba berteriak namun tidak bisa. Kepala itu kini mengangkat, menengadahkan wajahnya, dan kini jelas terlihat wajah di antara telapak kakiku itu. Wajah seorang perempuan dan sangat menyeramkan. Matanya putih membelalak, sedangkan kulit wajahnya serta rambutnya terlihat berwarna hitam pekat. Hanya matanya saja yang terlihat jelas melotot ke arahku. Kini sosok itu pun mulai berdiri, dan ternyata wujudnya sangat tinggi, memakai jubah hitam, menatap ke arahku dengan tatapan tajam seakan marah. Aku ingin coba teriak tapi tak bisa. Wajahnya kini mulai terlihat sangat jelas ketika sosok itu mulai membungkuk dan mendekatiku. Wajahnya yang hitam itu seperti terbakar, gosong, hingga tercium bau seperti kulit terbakar, bahkan seperti rambut terbakar. Dia mendekatiku, membuat aku tak bisa bergerak. Wajahnya kini berada di sebelah kiri wajahku, dan dia pun membisikkan sesuatu padaku. Aku berteriak sekencang-kencangnya, dan ketika aku buka mataku lagi, sosok itu sudah hilang. Temanku pun datang menghampiriku. Dia bertanya kenapa aku seperti orang yang ketakutan. Aku terdiam. Entahlah, lidahku keluh. Aku masih syok. Temanku pun membawakan segelas air putih dan menyuruhku tenang. Tubuhku bergetar. Aku pun ceritakan apa yang kualami. Temanku tidak berkomentar sedikit pun, dan hanya berusaha menenangkanku saja. Entah ada yang dirahasiakan atau tidak, yang pasti kulihat saat itu temanku seperti menyimpan sesuatu yang berat untuk dia ceritakan. Dia seakan menghindar untuk melanjutkan ceritaku. Baru kali ini dalam hidupku aku mengalami kejadian yang sangat mengerikan. Setelah kejadian ini,
Aku baru percaya bahwa ternyata memang ada makhluk lain sekitar kita, sebelahan dengan kita. Aku jadi teringat gelagat binatang peliharaanku yang menggonggong sebelum aku berangkat. Dan apa yang dikatakan sosok itu padaku. Tong Indit, Tong Indit, jangan pergi, jangan pergi, jangan pergi. Apa sosok itu menghantuiku saat aku berada di rumah temanku itu, atau sudah mengikutiku dari rumah? Entahlah. Sampai saat ini itu menjadi mimpi burukku yang masih kuingat sampai sekarang. Saat itu, aku tergabung di kepanitiaan MOS atau biasa disebut Mabim di kampusku. Aku mendapat posisi sebagai koordinator lapangan bersama 3 rekan lainnya. Hari itu, kuingat adalah hari ketiga Mabim. Sampai ketika siang harinya, salah satu rekan korlapku yang perempuan mengeluh pusing dan pingsan di tengah acara. Namanya Lia. Lia dibawa ke ruang kesehatan untuk diberikan waktu beristirahat dan memulihkan keadaannya. Namun, entah mengapa, perasaanku merasa ada yang berbeda hari itu. Tapi, karena saat itu banyak yang harus kuurus, akhirnya kuabaikan perasaan tidak enak itu. Namaku Nela. Ketika jam istirahat, aku beranjak dari ruang aula untuk melihat keadaan Lia. Namun, ketika baru saja aku akan masuk ke ruangan medis, aku sedikit terkejut. Ketika ternyata di ruang medis, Lia sedang dikerumuni banyak orang. Dan ketika aku coba mendekati, rupanya Lia terlihat sedang seperti orang kesurupan. Kulihat Lia sedang ditangani oleh salah seorang kakak tingkatku, Kak Amir namanya. Kak Amir memang sudah dikenal memiliki kemampuan lebih dalam untuk menangani hal semacam ini. Namun, sejujurnya, aku melihat ada sesuatu yang sedang menindih Lia. Kulihat dari kejauhan, seperti ada sesosok bayangan hitam dengan wujud yang seperti asap. Aku hanya bisa melihat bentuk dari belakangnya saja. Karena posisi sosok tersebut menghadap Lia seperti memeluk Lia yang sedang terbaring di kasur.
Kondisi Lia saat itu menangis histeris dengan mata melotot dan berteriak. Melihat itu, aku yang memang mengalami masalah dengan penglihatanku memilih untuk keluar ruangan dan kembali berlari ke aula. Bukan karena aku tidak ingin membantu, tapi aku tidak tahan lagi dengan apa yang aku lihat. Akhirnya, setelah jam istirahat selesai, acara kembali dilanjutkan. Aku menikmati posisiku sebagai korlap. Hingga sekitar jam 4 sore, sudah waktunya untuk para peserta mabim pulang. Namun, kami selaku panitia terpaksa harus menunda jam pulang. Karena peralatan yang harus mereka gunakan di acara camping belum datang. Sedangkan acara camping tersebut akan diadakan di hari kelima mabim. Dan hari keempat mabim diliburkan. Perasaan tidak enak yang aku rasakan sejak siang semakin terasa. Sampai aku memutuskan untuk keluar aula dan menyerahkan acara untuk sementara kepada rekan korlap yang lain. Di luar aula, aku duduk di salah satu anak tangga yang ada di sana. Ketika aku sedang duduk, Kak Amir menghampiriku dan berkata, "Jangan melamun," katanya. "Kalau merasa kurang enak badan, lebih baik pulang saja." Mendengar omongan itu, aku pun hanya tersenyum sambil mengiyakan. Entah kenapa, saat itu aku mendadak merasa sulit untuk fokus serta konsentrasi. Padahal, aku sudah mencoba memikirkan sesuatu. Tapi tetap saja, pikiranku seakan kosong dan belum bisa melupakan kejadian yang menimpa Lia tadi. Sampai akhirnya, aku pun memutuskan untuk meminta izin dan pulang untuk beristirahat. Guys, sorry banget nih. Kayaknya gue pulang duluan aja ya. Gue gak enak badan banget nih. Setelah berpamitan, aku pun langsung bergegas pulang. Sesampainya di rumah, aku segera menuju ke kamarku. Mencoba untuk langsung tertidur. Namun, hatiku mulai tidak tenang lagi. Aku berharap untuk tidak membayangkan kejadian yang tadi dialami Lia. Sampai... Samar, aku mendengar suara seperti cakaran dan terdengar suara isak tangis perempuan. Aku mencoba untuk pura-pura tidak mendengar suara itu, tapi aku mengintip sedikit ke arah meja yang ada di kamarku. Terlihat sebuah gelas tergeletak di lantai. Aku pun bangkit dari tidurku, melihat ke sekitar. Aku pun berpikir,
kenapa gelas itu bisa jatuh. Padahal perasaan aku menyimpan gelas itu di tengah meja. Jadi mustahil jika tidak ada yang memindahkannya. Mataku menerawang ke sekitar kamarku. Namun tidak ada apa-apa. Sampai ada yang menepuk pundakku. Ketika ku berbalik, kulihat sosok hitam besar sudah ada di belakangku. Iya, itu seperti sosok yang tadi siang kulihat. Namun, kini terlihat lebih besar melebihi badanku. Nafasku mulai terengah-engah. Jantungku berdegup kencang dan kakiku sangat lemas. Aku terduduk di atas tempat tidur. Kulihat rambutnya mulai terurai dan sangat panjang hingga menyentuh lantai. Wajahnya sangat tirus dan ia memakai jubah hitam panjang. Badannya mulai membungkuk dan kali ini jelas sekali sosok itu berada di depanku. Dan tiba-tiba sosok itu mencekikku dan sosok wanita itu kini seperti ingin membawaku. Aku coba berontak, namun kepalaku mulai berat dan badanku pun lemas. Dan aku pun tidak sadarkan diri di sana. Setelah melihat sosok tersebut, entah kenapa mendadak semua gelap. Sampai aku mendengar suara seorang laki-laki yang memanggilku. Ketika aku buka mata, aku melihat tubuhku sedang dibopong oleh seseorang. Dan ternyata itu orang tuaku. Setelah tersadar dan cukup tenang, orang tuaku pun menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Dia bilang, aku seperti orang kesurupan tadi. Mendengar itu, aku pun jadi teringat dengan kejadian yang menimpa temanku. Mungkin apa yang dilihat oleh orang tuaku sama halnya dengan yang aku lihat. Aku pun menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Dan keesokan harinya, orang tuaku langsung membawaku ke tempat orang pintar. Katanya takut terjadi apa-apa. Ketika diperiksa, ternyata benar saja. Orang pintar itu bilang bahwa aku diikuti oleh sosok makhluk yang katanya ingin mencelakakanku. Sampai akhirnya setelah itu aku tidak mendapat gangguan apa-apa lagi. Entah apa yang terjadi denganku. Entah sosok itu benar ingin mencelakaiku atau tidak. Namun ini adalah kejadian yang tidak bisa aku lupakan
sampai sekarang. FM Ardan Radio anak muda nomor 1 di Bandung. Kembali lagi di JNE Nightmare Side, masih bareng Dimasta dan 2 cerita sudah kamu dengarkan di JNE Nightmare Side malam hari ini. Masih ada 1 cerita lagi yang ada di JNE Nightmare Side, tapi sebelum itu kita akan bacakan beberapa pengalaman dari kamu San Muda yang sudah masuk di WhatsApp-nya Ardan di 0812-201-1059. Selamat malam untuk Salwa di Bandung. Jadi aku lagi dengerin Nightmare Side sendirian. Nenekku udah tidur di sebelahku dan di rumah aku hanya ada 4 orang. Ada 2 kakak laki-laki dan nenek dan dia gitu ya. Pas awal lagu pembukaan tiba-tiba dadaku tuh sakit. Terus aku sesek, aku coba untuk berpikiran positif. Saat cerita pertama dimulai, tiba-tiba aku merinding. Aku pikir itu hal yang biasa aja. Dan tiba-tiba di atas rumah aku ada suara barang jatuh gitu. Aku kaget, terus aku lihat ke sebelah kaca, ada bayangan hitam gitu. Nah, setelah kaget aku gak berani buat bangun. Terus aku coba lanjutin dan aku lihat tuh ada sosok hitam yang jalan lewat kamar aku. Aku jadi makin gak berani untuk ngecek keluar kamar. Bentuknya sekilas kayak cewek. Padahal di rumah cewek cuma aku doang sama nenek katanya. Dan dia ngelihat ada yang bayangan lewat gitu, kayak bayangannya perempuan. Ngeri ya. Lanjut ada Aditya Ramadan di Jelekong. Pengalaman saya waktu dengar cerita pertama, saya lihat sosok kuntilanak merah di CCTV kantor saya. Waktu saya ngontrol ke lantai 3, itu gak ada siapa-siapa. Saya putar balik, dengar suara orang yang bilang, jaga sendiri, mana temannya, gak takut. Lalu saya lihat ke belakang, lihat si sosok kuntilanak merah itu sambil ketawa dan menakutkan. Saya baca doa, lalu ketika sosok itu hilang. Ngeri ya, sampai bilang mana temannya, nggak takut. Kebayang sih, ngeri. Selamat malam Kak Dimas, ada Naura di Jalan Babakan Baru Cikotra. Pas dengerin cerita pertama, lampu kamar saya tiba-tiba mati. Terus ada suara ketawa cekikikan cewek di luar. Kebetulan saya dengerinnya sendirian. Lalu manggil mamah di kamar sebelah. Terima kasih Kak, udah dibacain. Sama-sama. Dari Naura. Ilyas di Ciwaruga. Setelah mendengar cerita kejadian yang menimpa kru Ardan Radio di studio, saya menuju kamar mandi yang ada di lantai bawah. Saat turun di tangga tuh gak ada apa-apa. Tapi pas naik menuju kamar, itu terlihat di sudut dekat toren air depan kamar saya ada sesosok tinggi besar, berbajunya tuh seperti zaman kerajaan, rambutnya panjang dan wajahnya tampan. Saya gak berani nyapa karena terpaku melihat sosok itu senyum pada saya. Setelah saya tanya ayah, ternyata sosok itu yang menjagaku dari kecil sampai sekarang. Ya, kadang ada suka kayak gitu ya, ada sosok-sosok yang menjaga diri kita. Mungkin
bikin itu jadi satu hal yang dipercaya oleh beberapa orang dari keluarga masing-masing. Ada yang jaga bentuknya seperti apa dan lain-lain, biasanya dititipkan dari leluhur kita, atau bisa jadi dari kakek, dari uyut gitu. Mungkin salah satunya Ilyas nih tadi. Saat malam ada Sultan di daerah Cermekido, Gresik, Jawa Timur. Selamat malam. Wow, ada yang lagi streaming dari Gresik, Jawa Timur. Sekarang lagi dengerin di kamar sendirian. Kenapa ya? Kalau setiap dengerin Nightmare Side itu pasti sering keputus atau buffering. Sebelumnya aku kira itu gara-gara sinyal, tapi pas aku coba pindah channel lain, ini langsung bisa. Dan pas balik lagi ke channel Ardan yang lagi muter Nightmare Side itu nggak bisa. Itu pengalaman aneh sih selama dengerin Nightmare Side. Oh ya, keputus atau buffering itu pasti selama lagi bacain cerita insan muda yang ketemu sama hantu. Berarti pas lagi sekarang ini dong. Ada Yopi di Jalan Industri Barat dekat rel Cireom. Baru cerita pertama, ini udah ada suara anjing menggonggong. Terus gak lama anjing tetangga juga ikut menggonggong. Terlebih lagi suara radionya naik turun gak jelas, dan jadi agak panas juga hawanya, padahal di luar gerimis. Buka jendela dan lihat sekitar, karena gonggongannya udah berhenti. Pas mau nutup jendela lagi ada sekelebat putih di seberang benteng penjagalan katanya. Ada takut balik lagi ke kamar. Mau katanya. Lanjut lagi ada Rian di Cicalengka, tepatnya dekat rumah Raden Dewi Sartika. Baru aja mulai cerita pertama, kok di kamar yang asalnya dingin tiba-tiba panas banget. Terus pintu kamar saya ada yang ngegaruk-garuk gitu. Itu apa ya kak? Merinding banget. Sampai gak berani nyalain lampu kamar. Soalnya dari kasur ke saklar itu harus berdiri dan jalan dikit. Jadinya mending tutupin aja muka sama selimut. Perbedaan suhu udah pasti ya, yang sering kita bahas banget. Harusnya dingin tiba-tiba jadi panas. Itu salah satunya adalah tanda ada kehadiran mereka di sekitar kita. Kalau ada yang ngegaruk-garuk, kuku mungkin. Biasanya sosok perempuan. Selamat malam. Baru kali ini aku mau cerita lewat WhatsApp. Aku tadi lagi jalan mau pulang, lagi hujan rintik kecil ngelewatin kuburan yang ada pohonnya. Ini udah bertahun-tahun. Pas aku lewat itu kerasa banget ada yang jatuh kena kepala, sumpah. Pas aku lihat itu batu kecil katanya. Itu kuburan angker banget karena batu nisannya pun tertulisnya wafatnya dari tahun 70-an. Jadi ada yang ngelemparin kamu batu kerikil kecil gitu ya. Jahil gitu, ngeri. Selamat malam, ada Reva dari Cimahi. Aku lagi jalan sambil denger Nightmare Side di mobil. Terus tiba-tiba kayak ada yang ngetuk jendela mobil tuh 3 kali ketukan di jendela mobil belakang. Terus aku cek gak ada apa-apa. Jujur takut. Setelah aku abaikan, taunya ada suara bayi di belakang tuh. Aku lihat dan cek gak ada apa-apa. Terus aku coba berdoa aja. Terus setelah itu akhirnya gak ada lagi. Ya ampun. Paling males ya kalau udah di mobil sendirian, tiba-tiba ada ini itu segala macam. Itu aja dulu untuk cerita ketiga malam hari ini Insan Muda di JNE Nightmare Side. Dan masih selalu diingat, pastikan kamu gak sendirian karena udah semakin malam juga. Udah jam 11 lewat, hampir setengah 12 malam hari ini. Pastikan kamu gak sendirian. Selamat mendengarkan cerita ketiga di JNE Nightmare Side malam hari ini. Dan selalu ingat, jangan pernah dengerin JNE Nightmare Side ini sendirian.
Namaku Dwi. Rumahku berada di sekitaran Kiara Condong. Pandemi yang melanda membuatku harus dirumahkan dari pekerjaanku. Dan kini aku hanya di rumah saja. Sudah hampir 4 bulan lamanya. Bosan, iya pastinya. Tapi bagaimana lagi? Aku hanya bisa pasrah dan mencoba tegar dengan keadaan. Untuk mengisi kekosongan hari-hariku, aku coba untuk membuat sebuah konten. Kebetulan saat itu adikku sedang berulang tahun. Rencananya aku akan membuat surprise untuk adikku. Karena dia orangnya penakut. Terbesit di pikiranku untuk membuat prank hantu. Aku merencanakan semuanya. Tidak banyak teman yang kuundang, hanya ada beberapa orang saja. Dan tidak lupa aku mengajak pacar adikku. Sebut saja Tia. Aku dan beberapa teman yang kuundang mengatur rencana untuk mengerjai adikku yang akan ulang tahun itu. Akan ada 2 orang yang menjadi hantu. Aldi akan berpura-pura menjadi pocong yang akan berdiam di garasi depan. Sedang aku akan berpura-pura sebagai kuntilanak merah, memakai rambut palsu, dan siap mengerjainya di dekat tangga menuju arah kamarnya. Rumahku ini berlantai 2. Di masing-masing lantai ada kamar. Dan kamar adikku ada di lantai 2, dekat dengan balkon, jemuran, WC dan gudang. Singkat cerita, malam pun tiba. Anjing yang berada di dekat rumahku mulai menggonggong sangat keras. Membuat suasana semakin mencekam dan pas sekali. Setelah semua dirasa cukup siap, mulai dari kue ulang tahun, makeup hantu dan lain-lain, kami tinggal menunggu. Aku melihat diriku yang sudah memakai baju ala-ala kuntilanak. Jubah merah panjang, wig hitam panjang, serta wajah pucat yang sangat menyeramkan. Bahkan aku juga tidak bisa mengenali diriku sendiri. Setelah menunggu cukup lama, akhirnya terdengar juga suara motor metik yang berhenti di depan rumah. Ya, itu adikku.
Dia baru saja pulang kuliah malam, dan saat itu sekitar jam 9 malam. Ku dengar suara pagar dibuka, dan kini motor yang sedang dimasukkan ke dalam garasi. Dan ketika dia sedang memasukkan motor ke dalam garasi, pocong! Kak! Aduh, di mana sih? Gelap banget nih, jangan bercanda dong. Kak! Oi, di mana oi? Kak! Aduh, jangan bercanda dong. aku dengar teriakannya. Karena saat itu kondisi garasi dalam keadaan gelap, dan sepertinya temanku Aldi berhasil menakuti adikku. Ku dengar juga dia sekarang berlari masuk ke dalam rumah sambil terbirit-birit dan memanggil namaku. Dengan nada dan nafas yang terengah-engah, dia mulai berjalan sambil memanggil terus namaku. Awalnya aku ingin tertawa, tapi takut ketahuan. Aku hanya menahan tawaku dan standby di posisiku. Aku berdiri di samping kanan tangga yang berdekatan dengan WC. Suara langkah kaki mulai berjalan menghampiriku. Ya, benar. Itu adikku. Ketika sudah dekat, aku mulai bersiap meloncat menakutinya. Dan surprise! Adikku terlihat kaget, teriak dan langsung berlari menuju kamarnya. Setelah sampai di kamarnya, terdengarlah nyanyian happy birthday untuk adikku itu. Aku pun segera menyusul ke atas. Belum sempat ke atas, tiba-tiba terdengar ada suara perempuan yang memanggil namaku. Aldi itu. Iya, ku dengar ada yang memanggil namaku. Dek, udah beres Dik, yuk, naik yuk. Dik, aku terus memanggil Aldi. Aku semakin mendekat suara yang sepertinya memanggil namaku. Suara itu masih terdengar, berasal dari ruang tamu. Guys, halo, siapa sih yang manggil gue? Bulu kuduku berdiri seketika. Keringat dingin mulai bercucuran ketika aku sampai di ruang tamu. Aku melihat ada yang berdiri. Iya, ada yang berdiri di sana. Seorang perempuan. Aku tidak bisa melihatnya dengan jelas siapa. Aku lihat hanya bayangannya saja. Rambutnya panjang, terlihat berantakan.
Dia membelakangiku dan sesekali tertawa sambil memanggil-manggil namaku. Dwi. Apa sih ini? Siapa sih? Jangan-jangan anak-anak mau ngerjain gue lagi nih. Perasaanku tidak karuan. Meski begitu aku tidak bisa bergerak. Ingin rasanya aku berlari langsung ke atas dan meninggalkan ruang tamu itu. Mulutku juga dipaksa terkunci, hingga berteriak pun aku tak bisa. Aku masih menebak-nebak, apa mungkin ini salah satu temanku yang mengerjaiku juga. Sampai ketika aku berdiri, astaga, sosok itu mulai terlihat berbalik, memutar badannya melihat ke arahku, dan kini mulai berjalan mendekatiku. Langkahnya terlihat terseok, seperti salah satu kakinya patah. Hingga ketika sosok itu terkena pantulan lampu yang di dekat tangga, astaga, semakin jelas kulihat wajahnya. Terlihat wajah sosok perempuan yang mukanya hancur, bola matanya hitam pekat, dan sosok itu menggunakan baju panjang lusuh berwarna putih. Sosok itu semakin dekat hingga jaraknya kini hanya sekitar 1 langkah saja, dan tepat berdiri di depanku. Dia tertawa cekikikan menyeramkan sambil berucap dengan suara yang tidak begitu jelas. Aku teriak sambil menutup telinga, sambil kupejamkan mataku. Pergi, pergi, jangan ganggu, pergi. Aku membaca doa yang ku bisa. Terus ku baca dalam hati sampai lambat laun suara perempuan itu pun menghilang. Tak lama teman-temanku datang. Aldi menepuk bahuku menyadarkanku. Mereka mendengar suara teriakanku dari bawah. Ketika ku buka mata, sosok itu menghilang. Satu persatu lampu yang tadinya dimatikan kini kami nyalakan, hingga keadaan mulai terang. Setelah cukup tenang, barulah aku ceritakan sosok yang kulihat. Sosok kuntilanak. Sebelum aku melihat sosok kuntilanak itu, ternyata Ali juga melihatnya. Karena Ali pikir sosok perempuan itu aku, jadi dia cuek saja. Ali sempat melihat gelagat yang aneh dari sosok hantu itu. Dia malah berdiam di depan pagar, hingga Aldi menyuruhnya berdiam di ruang tamu.
Dan tanpa berkata apa-apa, yang dia pikir itu adalah aku. Lanjut aku jelaskan, aku tidak kemana-mana. Aku diam dekat tangga di dekat WC. Berarti yang Aldi suruh untuk masuk ke dalam itu bukan aku. Kami dibuat bingung sendiri dengan kehadiran sosok itu. 3 hari berlalu semenjak kejadian itu. Sepertinya ini jadi mimpi buruk yang sesungguhnya. Rumah kami jadi terasa lebih berbeda. Seperti ada penghuni lain yang ada di sana. Mulai sering terdengar suara tertawa, menangis, suara benda bergerak dengan sendirinya. Lampu di ruang tamu tiba-tiba mati menyala sendiri. Dan bahkan aku masih melihat sosok perempuan yang kadang lewat. Ternyata setelah diselidiki lebih lanjut, sosok itu bukanlah penunggu rumah ini. Kuntilanak yang kulihat itu adalah sosok yang menghuni rumah kosong di belakang rumahku. Mungkin sosok kuntilanak itu terasa atau merasa terganggu dan terusik akan kehadiran kami. Mungkin kami mengganggunya, sehingga membuat sosok kuntilanak itu menampakkan wujudnya. Namaku Al. Namaku Azmi. Namaku Rihan. Namaku Yomi. Namaku Gina. Namaku Rega. Dengerin cerita terbaru dari Nightmare Side setiap malam Jumat jam 10 malam di 105,9 FM Ardan Radio. Selalu ingat, jangan dengerin Nightmare Side ini sendirian. 105,9 FM Ardan Radio, radio anak muda nomor 1 di Bandung Insan Muda. 3 cerita sudah kamu dengarkan di JNE Nightmare Side malam hari ini. Terima kasih untuk Insan Muda yang selalu setia untuk mendengarkan JNE Nightmare Side. Untuk kirim pengalaman cerita kisah nyata kamu bisa kirim melalui email ke nms@ardanradio.com. Sekali lagi, kirim cerita pengalaman seram kamu ke nms@ardanradio.com. Tapi kalau untuk kirim paket barang agar aman, nyaman, cepat sampai dan dapat dilacak, kamu bisa menggunakan JNE Express Insan Muda. Terima kasih JNE, sampai ketemu lagi di JNE Nightmare Side minggu depan. Dan selalu ingat, jangan pernah dengerin JNE Nightmare Side ini sendirian. Di masa pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah dengerin cerita aku. Minggu depan aku datang lagi. Kirim paket boleh sendirian, tapi dengerin JNE Nightmare Side, jangan sendirian. JNE Nightmare Side setiap hari Kamis jam 10 sampai jam 12 malam, cuma di 105,9 FM Ardan Radio.